Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk membahas terkait perumusan teori akuntansi pendekatan regulatoris. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Dica Putri dengan NIM 170, Ardra Mutiara 182, Zaneta Ardelia 262, Kristiani Marta 263, Hanifah Diah 438. Baik, masuk ke subbab pertama yaitu entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Siapa aja sih yang berkepentingan dengan standar akuntansi? Yang pertama itu ada individual dan kantor akuntan publik, lalu ada American Institute of Certified Public Accountants atau AE, AICPA, lalu ada American Accounting Association, Financial Accounting Standards Board, Securities and Exchange Commission, organisasi profesional lainnya, dan juga para pengguna laporan keuangan. Next slide. Nah, siapa yang berwenang untuk menetapkan standar akuntansi? Jadi, yang pertama ada teori-teori regulasi. Nah, regulasi itu umumnya diasumsikan akan diterima oleh industri terkait dan didesain serta dioperasikan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Poin kedua, teori-teori kepentingan umum. Menyajikan bahwa regulasi disajikan untuk menanggapi permintaan publik akan koreksi terhadap ketidakefisienan dan ketidaklayakan harga pasar. Teori ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin kepentingan umum. Poin ketiga, teori-teori kepentingan kelompok atau perebutan. Regulasi disajikan untuk menanggapi permintaan kelompok tertentu dengan tujuan untuk memaksimalkan income anggota. Next slide. Nah, selanjutnya ada regulasi standar akuntansi di sektor swasta. Kepentingan publik dalam akuntansi akan terpenuhi baik jika pembuatan standar itu diserahkan kepada sektor swasta. Di Amerika sendiri, pembuatan standar swasta melibatkan Committee on Accounting Procedure and Financial Accounting Standard Board. Nah, mengingat FASB ini saat ini adalah badan penyusun standar yang ada di sektor swasta, maka akan digunakan untuk menggambarkan keunggulan dan kelemahan dari standar akuntansi yang diatur oleh sektor swasta. Baik, saya akan melanjutkan terkait regulasi standar akuntansi di sektor publik, di mana ada opini umum bahwa proses ini inovasi dalam akuntansi bergantung kepada peran daripada pemerintah seperti SEC sebagai pengganggu yang kreatif, di mana terdapat perdebatan bahwa struktur dari regulasi sekuritas yang ditetapkan oleh Securities Accounting tahun 1933 dan 1934, di mana melindungi para investor dari kecurigaan terjadinya penyalahgunaan. Set ini dimotivasi oleh keinginan untuk menciptakan suatu ketingkatan pengungkapan publik yang dianggap perlu dan memadai dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan FASB, SEC ini dijamin oleh legitimasi yang lebih tinggi melalui wewenang hukum yang jelas. Beberapa klaim mengatakan bahwa sektor swasta harus diawasi dan dikendalikan karena beberapa tujuan kadang bertentangan dengan kepentingan umum. Financial Accounting Fairness Accounting meminta SEC ini untuk memberikan suaranya pada ketetapan-ketetapan dari FASB sebelum perusahaan-perusahaan diharuskan untuk mematuhinya. Legitimasi proses penetapan standar akuntansi yang pertama itu prognosis pesimistik, di mana ini penetapan standar kadang dihubungkan dengan kemampuannya untuk membuat sistem akuntansi yang optimal, yaitu suatu sistem yang ekspektasi pengembaliannya kepada seorang pengguna yang menerapkan sebuah strategi keputusan yang optimal adalah lebih besar dari atau sama dengan pengembalian yang serupa dari sistem alternatif yang lain. Baik, melanjutkan legitimasi yang kedua itu ada prognosis optimistik. Di mana prognosis optimistik ini yang pertama ada Cushing memberikan prognosis optimistik mengenai banyaknya jumlah tanggung jawab dari prinsip akuntansi yang optimal dengan syarat bahwa asumsi dari para pengguna heterogen dan asumsi-asumsi yang mendasarinya paradox error tidak digunakan.
Yang kedua ialah Bromwich menawarkan kemungkinan adanya standar akuntansi parsial, standar untuk satu atau lebih masalah akuntansi yang dibuat dengan terisolasi dari standar atau masalah-masalah akuntansi lainnya. Yang ketiga adalah Chambers, mengusulkan suatu sekolah kebutuhan yang mengasumsikan adanya norma atau standar ideal yang berlaku silang di beberapa situasi tertentu. Next slide. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan standar akuntansi yang berlebihan atau overload, di mana suatu situasi dianggap berlebihan jika yang pertama, standarnya terlalu banyak, yang kedua, standar yang terlalu rumit, yang ketiga, tidak adanya standar yang kaku atau membuat pemulihan aplikasi menjadi sulit, yang keempat, standar yang bertujuan umum. Next slide. Yang berikutnya adalah solusi untuk standar akuntansi yang berlebihan. Itu yang pertama ada tidak ada perubahan atau pertahankan yang sudah ada. Yang kedua, perubahan dari konsep yang ada. Yang ketiga, perubahan dalam PABU untuk mempermudah penerapannya dalam setiap usaha bisnis. Yang keempat, menentukan alternatif pengungkapan dan pengukuran yang berbeda. Yang kelima, perubahan dalam standar laporan CPA atau atas laporan keuangan. Yang keenam, alternatif terhadap PABU sebagai dasar yang sifatnya pilihan dalam penyajian laporan keuangan. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu pemilihan dalam akuntansi. Di dalam situasi pasar yang tidak sempurna dan tidak lengkap, permintaan akan akuntansi dan regulasi akuntansi memberikan usulan bahwa pengungkapan akuntansi dan kontrak-kontrak yang berdasarkan atas akuntansi adalah merupakan cara yang efektif dalam mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Motivasi dilakukannya pilihan dalam akuntansi yaitu yang pertama, pembuatan kontrak atau perspektif pembuatan kontrak yang efektif. Yang kedua, pemberian harga atas aktiva. Dan yang terakhir ada mempengaruhi pihak-pihak eksternal seperti Internal Revenue Service, regulator pemerintah, pemasok, para pesaing, dan negosiator serikat buruh. Lalu ada strategi penetapan standar bagi negara berkembang. Yang pertama, pendekatan evolusioner. Yang kedua, pendekatan transfer teknologi. Yang ketiga, penggunaan standar akuntansi internasional. Dan yang terakhir, strategi situasional. Masuk yang pendekatan evolusioner merujuk pada proses adaptasi dan pengembangan sistem akuntansi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial ekonomi dan budaya. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks lokal dalam membentuk praktek akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara tersebut. Baik, selanjutnya ada pendekatan transfer teknologi, merujuk pada proses pemindahan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi akuntansi dari negara maju atau organisasi internasional ke negara berkembang. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan praktik akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas di negara-negara yang sedang berkembang. Next slide. Selanjutnya, penggunaan standar akuntansi. Penerapan prinsip dan pedoman yang ditetapkan oleh lembaga internasional seperti International Financial Reporting Standards atau IFRS dalam praktik akuntansi di negara-negara yang sedang berkembang. Penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas, serta untuk memfasilitasi perbandingan laporan keuangan di tingkat global. Next slide. Yang terakhir, strategi situasional, pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam mengembangkan dan menerapkan praktik akuntansi yang sesuai dengan kondisi dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh negara atau organisasi tertentu. Pendekatan ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk lingkungan ekonomi, sosial budaya, dan regulasi yang unik bagi negara berkembang. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.